Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan men-share tentang penjodohan ciblek. Ini video proses ternak tahap kedua ya. Yang tahap pertama di video sebelumnya saya udah menjelaskan tentang desain kandang ciblek. Nah, di video kali ini, video kedua, saya akan nge-share tentang cara penjodohan cibleknya. Nanti di video ini saya akan men-share 3 cara ya, 3 cara penjodohan ciblek seperti apa. Nah, tapi sebelum proses penjodohan, saya akan kasih info dulu bagaimana cara memilih ciblek untuk yang siap dijodohkan. Nah, ini ada 2 ciblek ya, yang kanan jantan, yang merah jantan, yang putih betina. Nah, calon indukannya itu harus yang sudah siap kawin. Nah, kalau saran saya sih, kalau memilih jantan yang siap kawin itu yang seperti apa? Nah, jantannya itu yang minimal udah rajin bunyi lah ya, rajin bunyi. Rajin bunyi minimal tiap pagi dan sore itu udah sering bunyi. Nah, kedua cirinya biasanya kakinya udah ada sisiknya. Nah, kalau saya itu biasanya jantan itu semakin tua semakin bagus. Kalau prinsip saya ya, mungkin teman-teman lain ada pengalaman lain silakan, tapi pengalaman saya jantan yang lebih mapan, istilahnya lebih tua, lebih bagus, lebih mudah dijodohkan. Nah, kalau betina, saya biasanya betina ya justru sebaliknya, betina yang muda. Nah, itu betina yang kisaran 5 bulan atau 6 bulanan. Biasanya kalau betina itu dengan ciri, istilahnya matanya udah ada merah-merahnya lah, udah ada merah-merahnya. Nah, kalau jantan seperti tadi udah ada sisik di kakinya, udah kelihatan sisik. Nah, itu pemilihan indukannya. Nah, lalu gimana sih tentang cara penjodohannya? Nah, ada 3 cara ya. Yang pertama itu caranya dengan seperti ini, ditempel saja terus. Jadi ini pun, nah, burung yang ini udah sekitar 1 minggu 5 hari ditempel. Malam ditempel, pagi ditempel, siang sore pun tetap ditempel. Ketika penjemuran pun ditempel. Nah, ini terus aja ditempel. Istilahnya, nah, berapa lama waktu ditempelnya itu tergantung ya, bisa seminggu, bisa 3 hari, bisa sebulan juga, nah, tergantung karakternya. Nah, nanti burung ini akan kita coba gabungkan seperti apa responnya. Burungnya kita gabungkan, tapi sebelum saya menggabungkan si jantan ke kandang betina, simak dulu video berikut. Penjodohan ciblek dengan metode penempelan sangkar. Ini tidurnya udah berdempet ya. Ini salah satu aja contoh kemungkinan sudah berjodoh ya. Hanya salah satu contoh, tapi tidak semua yang berjodoh pasti dempet. Nah, proses ketika tempel tadi, apabila si jantan dan betina udah kelihatan akur gitu kan, kelihatan akur tuh bisa kayak video sebelumnya itu, tidurnya dempetan. Nah, itu udah salah satu ciri-ciri jantan dan betina udah akur. Tapi itu pun gak menjamin ya, gak menjamin bahwa jodoh pun harus tidur dempetan, karena saya pun punya yang sudah produksi juga, dia tidur gak pernah dempetan tapi produksi gitu. Nah, oke, lanjut aja, kita akan mencoba gabungkan ya, seperti apa responnya. Nah, biasanya sih kalau udah akur-akur begini, karena istilahnya udah kenal, biasanya udah bisa langsung simpen ke kandang ternak, dipindahkan ke kandang ternak. Nah, itu cara ternak ciblek yang pertama. Oke, nah ini yang tadi ya, burung yang tadi, yang cara penjodohan yang pertama seperti ini. Nanti setelah ini langsung dimasukkan ke kandang ternak. Nah, tapi ini belum disiapkan ya, nanti kita masukin dulu aja. Nanti tinggal dilepas di kandang ternak.
Nah, untuk ternak cara kedua yaitu dengan cara si betina dilepas duluan. Betina dilepas, si jantan tetap di kandang harian. Nah, seperti ini ya. Ini jodohan yang lain. Nah, ini betinanya. Tuh betinanya ke atas. Nah, ini jantannya. Nah, ini jantannya ya. Nah, jadi si jantan di sini di kandang, si betina dilepas di kandang ternak. Ini cara yang kedua. Nah, tapi kalau bisa nih, ini kan si jantan tetap di dalam ya makan minumnya. Nah, si betina itu makannya kalau bisa di sini nih, di samping kandang si jantan. Jadi si betina ketika makan ke sini, jadi biasa berinteraksi lah dengan jantannya. Nah, ini betinanya nih dari mana? Nah, ini nih. Kelihatan kan? Kelihatan tuh itu betinanya tuh. Tuh, betinanya. Nah, ini jantannya. Nah, ini nanti kalau udah kelihatan kira-kira udah akur, si jantan bisa dilepas ke kandang ternak. Itu dua cara penjodohan ya, udah saya bahas. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, proses penjodohan berapa lama sih gitu. Proses penjodohan itu beda-beda, ada yang bisa 2 hari, saya pernah ngalamin 2 hari langsung jodoh, langsung akur. Ada yang 2 minggu, 3 minggu lama gak jodoh-jodoh, ada. Nah, jadi itu tergantung karakter si indukan ya. Karakter si indukannya. Wah, ini takut lepas. Nah, karakter si indukannya. Nah, lalu perawatan harian ketika penjodohan itu seperti apa? Nah, kalau bisa itu si jantan itu yang biasanya EF-nya misalnya extra foodingnya ya, misalnya jangkriknya sehari dikasih 10 atau 5. Nah, ketika penjodohan itu dikurangin karena biar tidak terlalu birahi ya, tidak terlalu galak. Jadi dikurangin aja extra foodingnya, EF-nya dikurangi, jangkriknya, ulatnya dikurangi supaya birahinya nggak terlalu tinggi. Nah, bahkan kalau misalnya dalam penjodohan masih kelihatan masih galak, kalau bisa tanpa efek pun nggak jadi masalah. Nah, nanti yang penting akur dulu, bisa akur dulu dengan betina, baru nanti EF-nya bisa disetting lagi. Nah, yang penting berhasil dulu proses penjodohan, bisa akur jantan dan betina. Nah, kalau untuk teman-teman nanya enaknya gimana sih, cara yang pertama atau yang kedua gitu ya, sebelum ke cara yang ketiga nih, cara yang pertama atau yang kedua yang enak. Nah, dua-duanya ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang pertama kayak tadi udah kita praktekkan kan, sekarang tuh udah akur di kandang berdua akur. Nah, enaknya kita kandang kecil gini kan disatuin. Kalau berantem tinggal cabut lagi gampang gitu kan. Pisahinnya gampang, nggak sulit gitu. Enaknya kandang seperti ini tuh. Jodohan ditempel tadi yang cara pertama. Kalau yang cara kedua, misalnya ini udah kelihatan seperti akur nih. Pas saya jantannya dilepas, wah repot nih. Ngambilnya susah, itunya susah. Nah, itu aja mungkin kelemahannya. Cuman kalau misalnya dari presentasi keberhasilan, yang cara pertama tuh misalnya kalau pengalaman saya itu 80% bisa berhasil lah ya, bisa berjodoh. Nah, kalau yang seperti ini, cara yang kedua itu tingkat keberhasilannya lebih tinggi lagi, 90%. Cuman ya gitu, kalau cara pertama lebih praktis, ketika disatukan jantan dan betinanya kelihatan berantem, tinggal dipisah lagi gampang karena masih di sangkar kecil. Tapi kalau udah sangkar besar, pas dilepas ternyata si jantan nya masih galak ke betinanya, kalau disangkar seperti ini agak susah gitu. Nah, gimana nih kalau enaknya? Nah, kalau enaknya sih menurut saya dua-duanya pakai. Jadi pertama tempel dulu kandang harian, dua-duanya ditempel aja sampai istilahnya kelihatan akur. Nah, sudah ditempel baru coba seperti ini, si betina dulu dilepaskan, nanti si jantan menyusul gitu dilepaskan. Nah, itu cara yang pertama dan kedua. Nah, lalu cara yang ketiga nih seperti apa? Kalau cara ketiga itu penjodohannya bisa saya bilang 99% berhasil. Nah, setelah tadi cara pertama dan cara kedua proses penjodohan, lalu sekarang cara yang ketiga ya. Nah,
cara yang ketiga ini istilah cara yang menurut saya 99% bisa berhasil nih. Menurut pengalaman saya ya. Dari teman-teman yang tadi nih mungkin tadi ada yang pengen menggunakan cara penjodohan yang pertama atau kedua atau kombinasi antara cara yang pertama dan kedua. Tapi nggak salahnya juga nyoba nih cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga seperti apa? Nah, ini dia. Nah, kalau cara yang ketiga ini istilahnya penjodohan dari kecil. Nah, boleh satu sarang, boleh beda sarang gitu ya. Istilahnya dari kecil kalau udah ketahuan nih jantan betinanya sepasang misalnya udah ketahuan oh yang ini sepasang, tinggal pisahin aja. Tinggal pisahin aja, tinggal masukin kandang ternak aja. Nah, ini udah istilahnya udah nggak proses penjodohan lagi gitu. Tapi bedanya ini paling harus sabar ya, karena kan ini umur rata-rata sebulan lah ya, umur sebulan. Nanti udah kelihatan oh yang ini jantan, oh yang ini yang betinanya udah kelihatan, tinggal sepasang aja, tinggal sepasang masukin kandang ternak. Cuman bedanya mungkin ini harus sabar. Kenapa? Karena ini umur 1 bulan, mungkin nanti betina pertama birahi itu umur 5 bulan atau 6 bulan. Sedangkan jantan itu umur 7 bulan atau 8 bulan udah bisa birahi. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya, itu nanti anakan sesarang gitu, istilahnya satu sarang itu nggak apa-apa. Banyak yang udah berhasil juga di Murai, di Kacer, bahkan di Ciblek pun memang udah ada yang nyoba yang memang satu sarang dijodohkan, udah berhasil. Karena ini bukan hewan mamalia ya, beda dengan mamalia. Ini udah ada yang berhasil kok, udah ada yang berhasil. Nanti saya juga akan mencoba ini kalau udah ada yang kelihatan jantan betinanya akan dijodohkan. Nanti diupdate di video-video selanjutnya. Nah, tapi mungkin biasanya teman-teman yang menjodohkan dari teman saya ada yang menjodohkan dari kecil tuh katanya biasanya telur pertama jong gitu ya. Kenapa telur pertama jong? Karena istilahnya betinanya itu birahi, dia bertelur tapi si jantan sebetulnya belum siap, istilahnya belum matang kelamin. Nah, kalau betina rata-rata hewan apapun biasanya betina itu matang kelaminnya lebih cepat dibanding jantannya. Nah, ini istilahnya cara ketiga ini buat teman-teman alternatif sebetulnya yang misalnya cara pertama itu udah ngejodohin susah banget gitu kan, istilahnya betinanya sampai dibantai, betinanya sampai dibantai sampai mati, udah berkali-kali ganti betina juga, jantannya coba beberapa kali ganti dan gak berhasil. Nah, ini mungkin cara ketiga dan ini istilahnya praktis lah buat teman-teman juga yang istilahnya nggak pengen ribet menjodohkan. Ya udah dari kecil aja, dari kecil ini udah dijodohkan langsung aja. Kalau udah kelihatan jantan betina udah aja masukin sangkar ternak aja udah langsung. Nah, mungkin bedanya kalau yang pertama ini kemungkinan berhasilnya itu 99%, tapi yang diuji kita sabarnya aja. Karena masih kecil, jadi produksinya nanti kalau memang udah matang kelamin, beda seperti yang tadi itu udah jantannya udah mapan, betinanya udah mapan, lalu penjodohan. Nah, itu video saya tentang 3 cara penjodohan ciblek. Nah, jangan lupa ya subscribe, like, dan komennya juga. Nah, nanti komennya biar masukan buat kita juga seperti apa, atau mau tanya-tanya seputar ternak ciblek silakan di komentar juga. Ikuti video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.